waktu tuh hadir majelis, bulik majelis tuh kada tapi hendak balapa-lapa dudukan lawan laki di palatarna kakak itu aja lagi no. Kena laki sambil berokok gitu kan. Nyambini dihiga sambil menikmati teh, pisang goreng, dudukan menikmati hidup 30 triliun di tangan. Harusnya kan kayak itu. Sampai jadwalnya majelis tulak ke majelis, sampai jadwalnya silaturahmi tulak silaturahmi, sampai jadwalnya santai dengan keluarga, santai menikmati harta pemberian Allah. Tapi ternyata mereka kada. Semakin duitnya tambah banyak, makin tersiksa mereka dengan dunianya. Adalah orang sugih gitu lah. Ada sembahyangnya kada tagawi, lawan keluarga kada tahu diri, jauh-jauh hendak membantu keluarga, tahu diri aja kadanya. Bahkan malam artinya siapa dulu aku nih jar, mau kada disanjung artinya kada mau. Harus kayak itu. Ada orang sugih seperti itu ibu-ibu. Jadi patokan kebahagiaan bukan dari kekayaan, banyaknya duit, banyaknya emas, bukan itu. Tapi dari keberkahan. Satu titik membuat semua harta terasa cukup. Kesehatan diberkahi, berguna untuk kebaikan. Rumah diberkahi, nyaman didiami. Ya, ada rumah yang ada nyaman didiami. Orang gin naik asa kada betah, asa dalam neraka jurang. Apalagi sidin hari-hari mendiami kada nyaman lalu. Dan kita sudah pengalaman ibu-ibu nang seperti itu tuh. Kita tatamu bu nang artinya nang sugih-sugih, sugih tapi kada berkah. Gara-garanya sembahyang dilalaikan, zakat dilalaikan. Akhirnya Allah cabut perlahan. Rasa nyaman di rumah tangganya kadada, hidup itu terasa terombang-ambing, rasa kacau, balau pikirannya. Nah itu tuh. Jadi kita ini ingin menuruti kalkulatornya Allah. Kita sedekah dengan mengurangi harta yang sedikit, maka semuanya akan diberkahi. Bahkan guru kita pernah berpesan, kalau Ikam Jasidin dapat duit hari ini 100.000, jangan 100.000-nya Ikam masukkan ke kantong. Jangan. Harus kurangi dulu baru masukkan. Misalnya nih kita berujung berdagang boy, dapat 100.000. Dari ujungan berdagang itu kurangi 5.000 kah? 10.000 kah? Sisanya masukkan kantong. Yang penting kurangi dulu. Dikurangi itu diberiakan kemana kah? Artinya disedekahkan. Maka insya Allah harta kita tambah berkah. Beliau menyuruh kepada kita untuk mengajak hamba-hamba Allah mendekat kepada Allah. Karena orang Islam itu ibu-ibu kada sabarataan nang ingat betatarusan, bujur betatarusan, kada membahano satangah bujur sudah bebilok pulang, pina lurus jalan tacabur pulang. Itu lumrahnya kita nih nah. Maka Jersidin kalau kita sayang kepada hamba-hamba Allah, tugas kita tuh mengajak mereka bebulik kepada Allah. Asalnya mereka lari kepada Allah, tarik suruh balik kepada Allah. Dengan cara kita menyampaikan nasihat dengan ucapan yang lembut, dengan tingkah laku kita untuk menarik simpatik mereka supaya mereka tuh bisa mendekat kepada Allah. Ya itulah. Makanya ini tugas kita barataan. Bukan tugas orang alim. Si tuan guru ininya mungkin lebih banyak tugasnya karena ilmunya ada. Tapi pian-pian yang sudah tahu pun ada tugas juga. Bila melihat hamba Allah tuh napina nyanyok, bawai ke jalan nang lurus. Jangan nyanyok bata tarusan. Jangan maok bata tarusan. Jangan galau nang diharago. Jangan kayak itu. Bawai inya bawai. Syiar. Dakwah. Tapi dakwah itu bukan untuk diri kita.
Kalau pang mengajak orang lain supaya mencintai kita, mendekat kepada kita, kada. Tugas dakwah itu membuat orang mendekat kepada Allah, bukan kepada kita. Kita ini hanya perantara. Masalah dakwah kita diterima atau tidak itu bukan urusan kita. Dakwah kita diterima atau tidak bukan urusan kita. Tugas kita hanya membawai. Kita yuk ke majelisan yuk. Di majelis itu santai aja. Sambil duduk-duduk, kita nih kada napa-napa juga. Duduk kayak mendangari. Manyair kita kada juga. Nang lapah kan bukan penyairan. Makin lawas gurunya kada datang, makin lapah. Tambahi terus. Ampe satu mat sambung pulang. Ampe satu mat sambung pulang. Sampai nang ya Habibana Ali ya tak buat sudah tak. Itu artinya sudah habis sudah syair karena pilih beradaan. Ayo hajar hati sabar ujian kesan anak murid. Sabar kada anak murid mahadangi. Namana nang kada sabar ku bulik bedahulu jar. Sesekali lah harus kayak itu toh. Ayo yuk kita ke majelisan toh misalnya ta, tuh dakwah pian kayak ta. Pian sudah rutin mengaji di sini ya, bawai ke kawanan pian. Bagagamitan tunggal ikungan. Hakon lah artinya ke majelis yuk kita dudukan yuk. 4 orang bamaulitan 4, orang baburdahan 4. Kena baca ramah mendangari asa ada kitabnya buka, jaga, ada yang penting dicatat. Pahala dapat kita, bakal kawanan banyak, silaturahim papatuhan banyak jadinya. Nah siapa tahu kan artinya berkat bakal kawanan ada seorang nambah laki ini tapandir lawan kawan, ada ading kawan neh. Nah dijodohakan lawan seorang barakat majelis ngarannya ninta. Nah siapa tahu keberkahan seperti itu kan. Jadi Jarsidin kita mengajak hamba-hamba Allah ini ke jalannya Allah. Tapi mengajaknya bukan bapaksaan, dengan lemah lembut, dengan perlahan, santai, mengajak toh, bukan dengan cara paksaan. Dulu almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, sewaktu beliau masih hidup, beliau menyempatkan diri datang ke Papua. Papua ini mayoritas napa, Bo? Kristen apa Islam? Kristen. Jadi jar Habib Munzir waktu itu kan beliau hendak berdakwah ke sana. Itu kalau kada khilaf menyewa mobil yang kawa berjalan di lumpur 4 tak itu. Menyewa mobil nang itu tuh jenis apakah semalam tuh kada khilaf tak? 4 hari sewaannya 50 juta. 4 hari 50 juta untuk masuk ke dalam situ. Kan di sana mobil termasuk langka. Ini masuk yang ke pedalaman-pedalaman yang banyak suku-suku apa nang betilanjang itu masih lah. Nang si utuh longornya tuh masuk dalam kumpang. Bekumpang nentena. Jadi masuk sidin ke situ jar boy. Niat sidin ini hendak berdakwah. Hendak menyampaikan dakwah Rasulullah sampai ke tanah Papua. Tapi ternyata beliau apa? Di tengah-tengah jalan batamuan dengan bibinian sorangan. Bajunya hirang, bakarudung. Dikira orang Islam. Sekali diitihi ke depannya balambang. Sini. Ada lambangnya. Terkejut sidin. Kok ini sanggup berjalan? Kita pakai mobil kewalahan. Ini sanggup berjalan. Maka beliau berdialog dengan biarawati lah bahasanya. Ibu kesini sudah berapa lama? Oh kami sudah lama sekali di sini. Ditugaskan oleh atasan kami. Atasan lah sambatannya lah. Bos buhannya nih. Kami ditugaskan untuk dakwah ke sini. Jaka bahasa kita tuh. Nangis langsung Habib Munzir. Kenapa aku hanya masuk ke sini? Tada hulu orang masuk. Tapi tetap beliau terus melanjutkan perjalanan. Ia sampai ke dalam sana,
alhamdulillah beliau disambut dengan baik, dan hasil daripada beliau beberapa hari di sana, beliau berhasil mengislamkan kepala suku. Berhasil. Nah, orang-orang pedalaman itu bila kapalanya masuk, awak lawan buntutnya 4 bebuat. Biasanya fanatiknya kuat. Nah, ketika mereka melihat kepala suku ini masuk Islam, maka mereka banyak 4 masuk Islam, boy. Sampai Habib Munzir itu berpikir, kalau yang Islam cuma sekeluarga dan kawan-kawannya 4 Islam, tapi kadada berpikir hendak mendidik, mungkin Islamnya akan hilang sepeninggal kita. Maka beliau berinisiatif kemudian membawa anak-anak kepala suku dan orang-orang situ ke Jakarta. Nah, makanya dulu waktu TV One hari Ahad biasanya lah Habib Munzir bila mengisi ceramah, di depan ini besusun anak-anak Papua. Itu anak-anak yang dididik oleh Sidin nantinya untuk menyambung dakwah beliau ada di tanah Papua sana. Itu orang dakwah. Habib Munzir tuh Masya Allah lemah lembut orangnya, wajahnya teduh, menyejukkan, orang memandang pasti ketujuh, karena tidak ada kelihatan di wajahnya itu wajah-wajah penjahat tuh ada. Jadi adem muhanya. Wajah-wajah orang ikhlas tuh kan kelihatan. Nyamun muha orang kada ikhlas kan bisa kelihatan juga. Merangut, cemberut. Habis itu kayak apa ya? Kayak kada semangat. Lawas benar aja mahadangi jar. Bila juga lagi bulek jar. Itu kan wajah-wajah kada ikhlas itu. Orang kada ikhlas tuh bisa kayak itu. Cemberut, merangut, gerunum-gerunum. Nah, kalau orang ikhlas kan santai aja. Inggih, yang penting alhamdulillah Sidin sampai selamat pulang kan gitu. Walaupun terlambat sedikit kayak itu. Nah, karena kita kada tahu apa yang terjadi di perjalanan kayak itu. Nah, kadang diprediksi jam sekian sampai ternyata macet. Ternyata ada pohon tumbang. Kan itu di luar dugaan kita. Alhamdulillah yang penting sampailah kayak itu tah. Kada nyambung pangkisah tuh sebujurannya. Cuma salah lo benar ya, maipek kah? Paham aja kok pada muhapian tuh uyuh-uyuh berarti Anda. Ya Allah. Nah, jadi ibu-ibu, kita ini bertugas juga mengajak orang lain mendekat kepada Allah. Khususnya siapa dulu nang kita ajak nih? Keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, jaga keluargamu daripada api neraka. Bini kita dakwahi berdahulu, anak kita dakwahi berdahulu, bagamatan. Walaupun kada kawa kita menghajatkan anak kita pasti jadi orang baik langsung, kada kawa. Kita kada Tuhan buai, kita kada Tuhan nang kawa menunjuk nak simsalabim kam jadi orang alim, kada kawa. Perlahan mendidiknya. Sedini mungkin kita ajak ia ke jalan Allah. Sedini mungkin kita perkenalkan ia kepada Allah. Makanya ulun katakan di mana-mana, kalau pian bisi anak itu angkut aja ke majelis ini kada apa-apa. Ulun kada apa-apa nyamuyak di sini. Iyalah pian angkut anak pian ke majelis. Artinya sejak kecil pian memperkenalkan ini nakai majelis. Di sini nakai ada orang alim, di sini orang belajaran, di sini orang berzikiran, di sini orang bersalawatan. Maka itu tertancap dalam hatinya dengan kuat. Ketika mulai lagi halus, kita rancak membawa, walau inya kada paham. Inya kesini ini kada paham kada. Inya bebubukahan, bermainan, kena kesini inya buka. Kada apa-apa itu. Itu malaikat-malaikat kecil yang sedang bercanda di dalam majelis ilmu. Kakanak begaya wajar kada? Nang tuha bang? Nah tuh kurang ajar ngarannya. Kalau nang tuha kan kurang ajar. Mun kakanak wajar. Dan ulun kada sarik. Ulun malah himong melihat bila majelis tuh banyak kakanakan. Banyak kakanakan. Bahkan ulun biasanya menyiapkan hadiah untuk anak-anak. Apalagi yang terkenal anak-anaknya banyak itu kayak di Anjir, di PAL 18 itu anak-anaknya banyak.
Setiap ulun turun dari Pak Imaman bebaris menghadangi. Itu kita berikan hadiah 5.000 seikong, 5.000 seikong. Ramenya ratusan berdiri kekanakannya. Kan rame itu. Di sini tadi kan ingat nyempit duit tuh ada ya di mobil tuh. Cuma kada ingat tadi. Kita himong boy melihat kenapa artinya pian ingin mengatakan kepada anak pian, nak nih majelis ikam nakai bila ganal kayak mama jua kaina kayak itu tuh bahasanya. Walaupun inya hadir di sini kada mengerti apa-apa loh, kada mengerti. Datang bermainan orang bulikan 4 bulikan kayak itu bangkak anak. Tapi dari situ percaya aja pian tertancap kuat dalam hatinya ada ikatan dengan sebuah majelis. Ke masjid anak tuh bawa aja tapi yang aman daripada najis. Inya jangan sampai bekamih di masjid. Kan dibawa kayak itu, difahamkan bujur-bujur. Yang bawa anak kecil tuh di pinggir-pinggir aja. Jadi anak pian dihiga kaca atau dihiga taweng toh, dihiga dinding. Hanyar pian di sini, hanyar orang. Jangan katangahan tuh jangan. Nah, supaya anak pian lebih paham dengan masjid. Ulun buai dulu, kenapa ulun suka secara langsung dengan majelis? Kenapa ulun katuju melihat orang alim? Kenapa ulun mulai lagi halus bercita-cita ingin sekolah pesantren? Kenapa? Sumbernya tuh satu, karena nini ulun selalu membawa ulun ke majelis waktu ulun kakanak. Mulai dari kelas 2 SD, 3 SD sampai kita selalu diirit ke majelis. Itu mulai lagi SD aktif, ayo cok ke masjidan kita. Tuh orang babacaan di situ, orang baca ramahan di situ. Dibawa oleh nenek. Jadi secara kada langsung kita tuh ada ketujuan tersendiri, suka tersendiri. Ah, ini guru fulan, ini kiai fulan. Jadi hobinya kita tuh ke situ. Karena berkat nenek membawa terus ke majelis. Sudah berjadwal tuh saban minggu tuh 3 kali rajin seminggu dibawa nenek ke majelis. Akhirnya tertancap sendiri di dalam hati. Itu efeknya kuat loh, Bu. Kalau sudah ganal-ganal kita paksa ke majelis talapah sedikit. Anak pian sudah SMP atau SMA, pian paksa ke majelis talapah sedikit. Tapi nah halus-halus gitu nah rancakin bawa ke majelis. Kadang-kadang inya nama ingati kita. Mak, majelis guru Yanur pabila. Kadang-kadang ada kakanak nang dilajari umanya, nah itu nak kayak abah guru nyambatnya jar mamanya. Jadi pang mama siapanya? Mama guru jar. Lain nama kisah lah. Nah tuh abah guru jar. Jadinya tatamu abah gulu ya. Nya kada nyambat guru kada gulu. Abah gulu jarnya. Tapi nya paham. Halus loh. Ulun di Palangka tuh ada bisi anak buah pian, anaknya tuh selalu menanti-nanti kedatangan kita. Papi jarnya, gulu kapan datang? Gulu kapan gulu datang jarnya? Karena bila ulun datang tuh pian, no mamagut maragap abah gulu nginap sini kan ya. Nya di rumahnya ada ulun goreng. Kayak itunya masya Allah. Artinya tertancap dalam hatinya senang dengan orang berilmu, senang dengan majelis. Kadang-kadang minta saya telakan ceramah wan abahnya. Anu jar, kangen abah gulu jar. Anda dengar abah gulu, nah putarakan ceramah guring ngeminya. Nina bobonya tuh sampai dengar ceramah loh. Kan itu ajib ngarannya seperti itu. Sedini mungkin ditanamkan di dalam hati. Nah ini tugas kita sahabat. Tapi kita mengajak orang lain itu dengan ikhlas, tanpa ada paksaan, dengan lemah lembut. 14. Natasaddaqu kulla yaumin bima tayassara wa in qalla. Bersedekah setiap hari sekemampuan walaupun sedikit. Tiap hari jangan kada bersedekah. Tiada hari tanpa sedekah. Ulah kewajiban pian. Walaupun sedekah itu hukumnya sunat, tapi pian ulah wajib. Dalam 24 jam aku wajib bersedekah, berapapun nominalnya kada masalah. Yang penting aku sedekah. Tingkatan sedekah itu pernah ulun sampaikan di sini, mulai dari
kali 10 kali 90 kali 1000 kali 100.000 kali 900.000. Itu tingkatan sedekah. Kali 10 diberikan kepada siapa? Ala sahihil jismi, diberikan kepada orang yang sehat-sehat saja. Kakawanan pian embah sembahyang subuh pian kiau ke rumah bang dulu satu mat, kita makan nasi kuning 10 kali lipat. Sedekah itu paling baik apabila guru subuh, kalau perlu sebelum sholat subuh, kalau nyakada kawajua imbas sembahyang subuh, karena bala itu turunnya di pagi hari. Allah ingin menurunkan bala biasanya di pagi hari. Maka bila pian hendak menolak bala dengan sedekah, sedekahnya sebelum sholat subuh atau sesudah sholat subuh. Bagus tuh bae menang nasi kuning tuh nukar 10 bungkus. Unjuk ke orang yang sembahyang subuh. Nyata orang baik nang makan. Yalah orang yang sembahyang. Biar maling nang sembahyang tadeh. Maling 4 sembahyang. Kita beri makanan baik juga inya. Padahal inya tuh ada nyuntan tak. Tapi kita kada tahu. Yang penting kita melihat inya imbah sembahyang. Adalah maling sembahyang. Ada Cuman sembahyangnya tuh itu bang. Sembahyang sekedar melepaskan kewajiban. Berpengaruh untuk diri sendiri kada. Banyak maling kendaraan di masjid 4 juga nya sembahyang. Turun hilang kendaraan orang. Maling sandal itu juga. Sedekah tiap hari 10 kali lipat kepada orang yang sehat-sehat saja. Berarti mun memberi orang garing tak lain pahalanya. Mun memberi orang garing di mana masuk pahalanya 90. Karena dikategorikan sebagai orang yang terkena musibah. Ada yang kebakaran, kebanjiran, banjir bandang kayak di Sumatera Utara, di Aceh, Sumatera Barat. Nah itu kita 4 nyumbang pahalanya 90 kali lipat. Itu masih banyak lagi yang belum terbantu di sana. Banyak lagi boy. Makanya bagus pian bila ada link ke Aceh sana, pian kirim. Karena daerah yang terdampak banjir bandang itu pedalaman benar. Ulun ada bisi kawan orang sana. Jadi inya nih setiap hari mengkoordinir bantuan. Kita ada bisi kawan. Jadi inya antarnya tuh pian ada yang pakai trail antarnya. Kada bisa pakai mobil. Dia bisa. Di kampung na inya bantu tuh masjid aja mencongkong sebuting. Masjid aja sebuting, rumah hibak lawan lumpur semua. Lumpur beredar. Ngeri-ngeri benar sana. Jadi bantuan ini dikirim tiap hari. Ada yang bersamaan, masak-masak di tenda. Macam-macam Nah itu tuh bila kita 4 nyumbang pahalanya 90 kali lipat. Ada orang sakit kita beri 90 kali lipat. Lalu ada yang 1000 kali lipat itu diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Arti keluarga ada ikatan keluarga. Baik ikatan keluarga secara nasab ataupun secara musaharah. Musaharah itu perkawinan. Ada keluarga kita nih perlu benar kita beri itu pahalanya 1000 kali lipat. Dang sanak kita kapalipitan duit kita tolongi 1000 kali lipat. Ingatakan tak 1000 kali lipat. Ada yang 100.000 kali lipat. Oh, kenal pahalanya. Lawan siapa memberiakan bila hendak dapat 100.000? Lawan mama abah. Atau sama juga lawan mintuha. Bila memberikan lawan mama abah, duit nih kita memberi sidin, pahalanya 100.000 kali lipat. Ada 900.000 paling tinggi itu diberikan kepada orang alim. Diberikan kepada orang
orang alim, pahalanya 900.000 kali lipat. Kenapa kepada orang alim pahalanya lebih ganal? Karena si alim yang dikehendaki di situ bisa kemudian menggunakan duitnya kepada hal yang benar. Jadi harapannya ketika si alim itu memegang duit, maka duit itu kemudian digunakannya untuk hal-hal yang manfaat. Digunakannya untuk hal-hal yang manfaat. Nah, itu ada rentetan pahala atau urutan tingkatan pahala bersedekah. Intinya setiap hari kita bikin slogan tiada hari tanpa sedekah. Barang lawan siapakah bebebari itu? Jangan kada kayak itu. Tiap hari jangan kada bersedekah biar. Orang bersedekah itu kalkulatornya beda dengan kalkulator manusia. Kalkulator manusia itu sistemnya semakin banyak ditumpuk, semakin banyak memiliki. Itu kalkulator manusia. Tapi kalau kalkulatornya Allah lewat sedekah, beda metodenya. Ketika dikeluarkan, ketika diberikan, ketika harta yang ada dikurangi, justru yang dikurangi ini yang akan bertambah. Kan lucu tuh kalkulatornya. Harusnya kalkulator kita 9 ditambah 1 sama dengan 10. Ketika sudah 10 dikurang jadi kurang 1 sama dengan 9. Itu kalkulator kita. 10 kurang 1 sama dengan 9. Tapi tidak untuk kalkulator Allah. Ketika 10 dikurangi 1, maka 10 berubah jadi 100. Itu kalkulator Allah. 10 dikurang 1 harusnya 9, tapi ternyata 10 ini berubah jadi 100. Paham napa mboten? Kenapa bisa yo kayak itu yo? Nah, inilah yang tidak bisa dicerna oleh akal, ibu-ibu. Ini yang tidak bisa dicerna oleh akal. Itulah yang disebut dengan berkah. Berkah itu artinya ziyadatul khair, ziyadatul fadl. Bertambah-tambah kemuliaannya, bertambah-tambah kebaikannya. Itu keberkahan. Sehingga menurut otak kita 10 kurang 1 9 berarti berkurang dong. Tapi ternyata yang 1 ini memberkahi sisa yang 9. Sehingga yang 9 itu terasa kenikmatannya, terasa keberkahannya. Nah, berkah ini tidak bisa dicerna oleh akal. Karena kawa itu. Berkah ini bertolak dengan akal. Masa iya duit sedikit tapi cukup? Masa iya artinya kehidupan tidak mewah seperti orang kaya? Kok bisa bahagia? Itulah berkah. Kalaunya kada diberkahi, berapa kali ulun buliki ceramah seperti ini? Kalau hidup kada diberkahi, fasilitas lengkap, rumah mewah, mobil mewah, duit banyak. Tapi berkah kada ada. Hidupnya tuh sumpek, mau, galau, mamau, nyanyuk, mucai pikiran, camuh, pusang, musang, mamusang jar, han, ya papian. Padahal apa nang kurang ya? Makanan di rumah lengkap, fasilitas serba ada, panas AC ada di kamar. Bahkan kamarnya disulapnya kayak hotel berbintang 7. Ada lagi bintang 5 itu, bintang 7. Kulkas ada di kamar, mesin cuci ada di kamar. Maksudnya kamar mandinya luas, Bu ay. Semuanya ada di kamar. Banyu panas dingin gasan mandi ada, showernya lengkap. Nang artinya bakran gasan baudu ada, nang bepingkot di tangan ada, nang di atas gasan menyiram ada. Lengkap fasilitas.
tilamnya pulang pakai tilam lain nang talarang saikat apa tak? Amerika itu apa? King Kuel kah? King Kuel. Nah, tilamnya aja anggit orang harga 20 juta. Tilamnya 20 juta. Selimutnya harga 5 juta. Dingin banget, makanya melandau terus goreng. Selimutnya dingin benar, terbuat dari serat bambu kayak itu nah. Dingin. Terus hiasan di kamarnya lengkap, nyaman sebenarnya. Keluar pada kamar, taman menghijau di halaman rumah hamparannya. Handak napa aja ada, buah mangga ada di halaman, jeruk ada di halaman, anggur Brazil ada di halaman. Lengkap. Pakaian mewah. Tapih itu mulai paling murah sampai paling mahal bisi. Baju mulai paling murah sampai mahal bisi. Kendaraan apa hendak ada. Hanya keluar ada sidin bisi. Saraba lengkap. Tapi sumpek aja. Galau aja. Muhani murung, merangot, cemberut. Kena setemat tantrum. Bemamai. Ayo biar pikirkan. Padahal kurang apa? Nah, maka di situ akal ini tidak bisa menerima keberkahan itu seperti apa, kayak itu tuh. Kalau ternyata kebahagiaan itu bisa didapat oleh orang-orang kaya, tentu orang kaya paling bahagia sampai sekarang. Tapi ternyata tidak loh. Tidak semua orang kaya bahagia. Bujur kada? Tidak semua orang kaya bahagia. Tidak semua. Banyak orang yang duitnya miliaran, triliunan. Harusnya kayak itu tuh mengetek kamarian kakak ini. Nah, kita nih bisa duit misalnya 30 triliun. Pak Gun juga menyambat. 30 triliun loh bisa duit nah. Mun orang-orang kayak kita nih boy kira-kira saben Sabtu tuh hadir majelis, bulik majelis tuh kada tapi hendak balapa-lapa dudukan lawan laki di palatarna kakak itu aja lagi no. Kena laki sambil berokok gitu kan. Nyambini dihiga sambil menikmati teh, pisang goreng, dudukan menikmati hidup 30 triliun di tangan. Harusnya kan kayak itu. Sampai jadwalnya majelis tulak ke majelis, sampai jadwalnya silaturahmi tulak silaturahmi, sampai jadwalnya santai dengan keluarga, santai menikmati harta pemberian Allah. Tapi ternyata mereka kada. Semakin duitnya tambah banyak, makin tersiksa mereka dengan dunianya. Ada lah orang sugih gitu lah. Ada. Sembahyangnya kada tagawi, lawan keluarga kada tahu diri. Jauh-jauh hendak membantu keluarga, tahu diri aja kadanya. Bahkan malam artinya siapa dulu aku nih jar. Mung kada disanjung artinya kada mau. Harus kayak itu. Ada orang sugih seperti itu ibu-ibu. Jadi patokan kebahagiaan bukan dari kekayaan, banyaknya duit, banyaknya emas, bukan itu. Tapi dari keberkahan. Satu titik membuat semua harta terasa cukup. Kesehatan diberkahi, berguna untuk kebaikan. Rumah diberkahi, nyaman didiami. Ya ada rumah nang ada nyaman didiami. Orang gin naik asa kada betah. Asa dalam neraka jurang. Apalagi sidin hari-hari mendiami kada nyaman lalu. Dan kita sudah pengalaman ibu-ibu nang seperti itu tuh. Kita tatamu bu nang artinya nang sugih tapi kada berkah. Gara-garanya sembahyang dilalaikan, zakat dilalaikan. Akhirnya Allah cabut perlahan. Rasa nyaman di rumah tangganya kadada. Hidup itu terasa terombang-ambing, rasa kacau, balau pikirannya. Nah itu tuh. Jadi kita ini ingin menuruti kalkulatornya Allah. Kita sedekah dengan mengurangi harta yang sedikit, maka semuanya akan diberkahi. Bahkan guru kita pernah berpesan, kalau Ikam Jasidin dapat duit hari ini 100.000,
jangan 100.000-nya ikam masukkan ke kantong. Jangan. Harus kurangi dulu baru masukkan. Misalnya nih kita berujung berdagang dapat 100.000. Dari ujungan berdagang itu kurangi 5.000 kah? 10.000 kah? Sisanya masukkan kantong. Yang penting kurangi dulu. Dikurangi itu diberiakan kemana kah? Artinya disedekahkan. Maka insya Allah harta kita tambah berkah. Dengan sedekah itu maulah harta jadi berkah. Sedekah maulah umur jadi panjang. Sedekah maulah kita semakin dicintai oleh orang yang kita berikan sedekah kepadanya, baik dari keluarga maupun siapa saja. Orang ketujuh, karena sifatnya manusia ini lebih ketujuh diberi daripada memberi. Nah itu tuh sifat manusia. Jadi saat kita memberi orang, orang pasti ketujuh lawan kita kayak itu tuh. Saat kita memberi orang, orang pasti ketujuh dengan kita. Nah, jadi pelajaran hari ini ada dua. Pertama, kita berusaha semaksimal mungkin mengajak hamba-hamba Allah untuk mendekat kepada Allah dengan cara yang lemah lembut. Kemudian yang kedua, bikin slogan dalam kehidupan sehari-hari, tiada hari tanpa sedekah. Insya Allah ibu-ibu kalau kita memulai setiap hari selalu ada sedekah, insya Allah kita akan melihat perubahan yang penuh dengan keberkahan dalam kehidupan kita insya Allah. Kiranya sampai di situ saja pengajian kita. Insya Allah kita sambung pada episode yang akan datang. Minta ridho, minta halal, minta maaf. Tadi sudahlah pengumuman 17 Januari. 17 Januari acara Isra Mi'raj kita di sinilah. Minta ridho, minta halal, minta maaf lawan pian-pian sabarataan, khususnya atas terlambatnya pian pulang hari ini karena delay pesawat tadi turun. Jadi minta maaf. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Mungkin majelis kita nih sekali aja lagi lah Bu. Kayaknya sekali aja. Jadi bulan depan terakhir. Setelah itu libur bulan puasa. Nah, kalau pian kada libur, kalau nang libur tuh ulun aja. Nah, karena semua majelis yang ulun asuh bilanya Ramadan semuaan libur. Nanti kembali aktif setelah Idul Fitri. Malam ini jangan lupa 1 Rajab. Malam ini maghrib ini sudah masuk 1 Rajab. Malam yang disebutkan oleh baginda Nabi 5 malam yang doa tidak ditolak di dalamnya. 1 malam 1 Rajab. 2 malam nisfu Sya'ban. 3 malam Jumat. 4 malam Idul Fitri. 5 malam Idul Adha. Malam ini 1 Rajab. Mun malam ini kada pian gunakan tahun dudi hanyar tatamo. Itu mun ada umur. Munnya umur kada ada 30 Jumadil akhir mati pian. Kada sawat lagi mendapati 1 Rajab tahun kaina. Nah makanya mumpung malam ini nih samalaman dari maghrib sampai parak subuh, gunakan untuk minta kepada Allah. Minta nang mustahil kada apa-apa. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya Allah, betengah malaman nih. Ya Allah, kalau dia memang betul-betul jodohku, dekatkanlah ya Allah. Betengah malaman nih. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Siapa tahu ya Allah. Nah tengah malam, ya Allah mudahan laki si Anu tuh jadi lakiku. Tuh kada karuan ngarannya. Banyaknya lakian lain. Ya Allah. Oh coba tengah malaman nih ya. Jadi doa tuh berperang aja lagi di atas langit tak. Ada bini Tuha berdoa juga ya Allah, ya bini Tuha ya Allah. Bini Anom berdoa juga ya Allah. Bakal lahian lagi doanya di langit tak. Atau daripada ya kisahnya adalah berdoalah minta yang selengkap-lengkapnya.
Mumpung malam mustajab doa, surung banyak-banyak wan Tuhan. Minta panjang umur, sehat afiat, duit banyak, nang halal, nang beberkat, kada kehitungan, datangnya pun kada disangka-sangka. Ketek-ketek dapat duit. Kayak itu aja ya lah. Nah sekira bangun goreng hanya menggusul tahi mata dapat duit dah. Ayolah berdoa aja ngarannya gin berdoa. Nah minta panjang umur, awak sehat, duit banyak, nang halal, nang beberkat, nyaman didapat, kada lapah. Nah, datangnya pulang kada disangka-sangka. Habis itu pula hidup beberkat, semuanya beberkat, harta beberkat, anak beberkat, keluarga beberkat, semuanya beberkat. Itu pinta tahun Allah Ta'ala. Minta berikan kesempatan bermimpi untuk berjumpa Nabi Muhammad. Minta terakhir hanya husnul khatimah. Itu tuh, insya Allah tuh lengkap sudah kayaknya lah. Lengkap itu. Panjang umur, awak sehat, duit banyak, nang halal, beberkat, nyaman didapat. Mun kawa artinya ketek-ketek aja dapat duit. Ya ketek-ketek dapat duit itu menjahit buah. Ketek mesin jahit dapat duit. Mbah ibu-ibu nih juga. Habis itu mimpi bertemu Nabi, mati husnul khatimah ya lah. Nah tambahi minta selamatkan daripada fitnah zaman dan fitnah syaitan. Fitnah zaman, fitnah syaitan. Minta hindarkan daripada bala, pulang tambahi dah. Nah langkah-langkah ha, susun doa itu susun. Umroh setahun sekali, haji bahalat setahun. Ayo menyuruh proposal tuh apa-apa. Lah itu tak, punya banyak berduit tuh insya Allah nyaman aja tuh sudah tak. Ulun mengatakan aja bang, malam ini malam 1 Rajab. Jangan kada ingat doakan ulun juga. Jadi bila pian berdoa, doakan ulun. Doakan ulun mudahan guru Yanor ano. Napakah? Keikhlasan hati pian mendoakan ulun. Itu tak, doakan ulun lah. Nggak ingin sini aja minta maaf.